Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarram wal mukarramat, muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kita ucapkan bersama, kita lakukan bersama supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-wasitatul kubra ila ni'matil islami wal iman, yang alhamdulillah kita semua merasakan kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang saya insyaallah akan angkat dalam kajian kali ini yaitu adalah tentang istri atau wanita-wanita yang soleh. Bagaimana kriteria atau poin-poin wanita, di antaranya ciri-ciri wanita soleh. Soleh itu apa sih? Soleh itu adalah makhluk yang maslahat, wanita yang baik, wanita yang bisa mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah suaminya. Nah ini jangan cacat dulu. Insya Allah saya akan tidak banyak menceritakan istri soleh ketika kita mengingat istri sangat soleh. Ada, yaitu ketika kita mengingat, saya sebelumnya memberikan sejarah dulu, menjelaskan sejarah tentang istri Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Ini sudah masyhur bahwa istri Nabi Allah Ayyub alaihi salam yang bernama Siti Rohmah ini adalah wanita yang sangat soleh. Ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, suka dunduka, tetap dia mendampingi seorang suami, yaitu Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Oleh karena Nabi Ayyub alaihi salam yaitu sedang diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala hilangkan, diambil oleh Allah Subhanahu, harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa taala diambil, dibakar dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menceritakan pendamping Nabi Allah Ayyub, sampai-sampai Nabi Allah Ayyub alaihi salam menyatakan, yaitu di mana istrinya adalah termasuk istri soleh, istri yang nurut terhadap suami ketika, yaitu ketahuannya ketika suami dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit. Ini nanti ketahuan istri soleh. Rasulullah SAW sudah memberikan 3 ciri ketika istri-istri soleh atau wanita-wanita soleh. Salah satunya yang pertama adalah ketika kita pandang, ketika kita lihat istri kita, ada rasa di dalam lubuk hati kita, yaitu ada rasa gembira, ada rasa senang, bisa menggembirakan, bisa menyenangkan, bisa memuaskan,
bisa merasakan sesuatu, bisa mengerti dengan keadaan kita. Itulah pandangan wanita yang sangat soleh, bisa menghasilkan perasaan suaminya, yaitu rasa tenang, rasa tumakninah, rasa sakinah. Ini susah memang, tetapi realita daripada kenyataan, terbanyak istri-istri kadang-kadang jangan menjengkelkan doang gitu. Kadang-kadang dipandang tidak sedap, padahal yang harus kita ibadah itu wanita, istri-istri mah gampang sih sebenarnya ibadah istri mah. Jadi bersolek itu Rasulullah SAW anjurkan sebenarnya bukan untuk orang lain, khusus untuk suaminya. Ketika suami datang udah siap-siap, dia sudah siap-siap rapi, dandan dan sebagainya, sebenarnya untuk suaminya ibadahnya gampang. Istri soleh mah. Jadi ketika datang, salaman, cium tangan, dicium pipi kiri, pipi kanan, terus dipandang suaminya, dia tersenyum dilihatnya, senang rasa hati suami. Capek, lelah, payah dan lain sebagainya hilang oleh karena senyuman sang istri. Mendapatkan hasil atau tidak, tetap senyum. Itulah diantaranya yang paling utama istri soleh, karena dari senyuman itulah akan semua di keluarga menjadi tentram, aman, tidak ada kendala. Coba kalau kita datang, misalnya istri belepotan, istri kunyel dan lain sebagainya, pas ditanya malahan bukan jawab, malah nengok mukanya dibalikan. Ini perasaan kita juga nggak enak. Ada apa, kenapa gitu? Apakah nggak bawa anu? Jadi yang pertama untuk istri yang soleh, itu ibadah yang paling signifikan untuk para istri, yaitu berdandan bersolek adalah hanya untuk suami, tersenyum hanya untuk suami, memuaskan dari berbagai macam aspek hanya untuk keluarga, khususnya suami. Karena apa? Di balik senyuman itulah Allah akan memberikan rahmat, memberikan rasa tenang, kenyamanan terhadap suami, sehingga di dalam keluarga tidak ada cekcok, nyaman, bermusyawarah, saling menasehati, saling pengertian dan lain sebagainya. Itu gara-gara senyum doa. Nah, jadi ketika dipandang, yang pertama istri menyenangkan suami, itulah tanda bagian besar daripada istri soleh, istri solehah gitu. Yang kedua, istri, di antara ciri-ciri istri soleh kata Rasulullah SAW, di mana wa iza amarta atau atka, ketika kita perintah sang istri atau atka, maka dia manut kepadamu, maka dia ikuti apa katamu. Ini yang paling juga sulit dan susah. Kadang-kadang kita merintah kepada istri untuk membikinkan kopi saja, misalnya, perbuatan yang sepele. Kalau masalah di keluarga itu minta ampun gitu, susahnya, jarangnya bikinin kayak gitu doang. Coba Neng bikinin kopi nih, pusing kepala, bikin aja sendiri. Nah ini kadang-kadang begitu sekarang. Nah kalau sudah ada jawaban kayak gitu saja, itu awas, tanda-tanda bukan istri soleh. Kalau istri soleh, ketika diperintah Neng bikinin kopi, dia tidak menjawab, langsung melangkahkan kaki, ya langsung ke dapur bikin kopi. Ini tandain saja, tandain, awas, tandain istri soleh itu ketika kita suruh, tapi nyuruhnya jangan berat-berat. Neng coba bawain ini karung beras, karung, jangan, itu bukan kapasitasnya. Jadi kapasitas ibadah untuk istri kita, kita suruh-suruh saja juga, yang standar saja, yang sesuai aturan agama, itu membikinkan kopi, terus mengambilkan baju pakaian untuk bekerja dan lain sebagainya, mengambilkan sepatu, membersihkan, atau dilihat dulu suami nih. Kalau sudah rapi, misalnya ini belum rapi nih,
tolong ini di bajunya, kancingnya diberesin. Nih, susah, padahal itu ibadah yang sangat luar biasa untuk para istri-istri. Tidak seberapa, tetapi itu pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini diceritakan ketika istri-istri solehah ini sudah dirindukan oleh bidadari-bidadari di sorga. Kenapa istri soleh? Sebab istri soleha ini dia akan mendapatkan tempat yang paling tinggi di antara bidadari. Yang ketiga yaitu ketika dia tinggalkan, suami meninggalkan dari rumah, dia menjaga muruahnya, dia menjaga harga dirinya, dia tetap di rumah, tidak ada keluar tanpa izin suami. Maka itulah 3 ciri istri-istri soleh. Ketika suami tidak ada di rumah, dia menjaga martabat harga diri keluarganya. Itulah mudah-mudahan istri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri-istri yang soleha. Sebab istri soleha itu menemani kita di dunia wal akhirah, di dunia bahkan nanti di akhirat bersama-sama dengan istri-istri soleha. Bahkan istri soleh ini paling mulia, paling istimewa tempatnya di surga. Walau bidadari cantik, walau bidadari sangat indah, tetapi kalah keindahan dengan istri-istri kita yang soleh. Yo suami jangan keras-keras ngomongnya, jangan bentak-bentak. Tidak akan jadi istri soleha kalau kita yang mendidiknya juga kayak begitu mah. Jadi kita juga harus, wanita itu adalah sebagai diciptakan yang paling lembut. Wanita itu lembut, maka lembutilah wanita istri-istri kita dengan didikan-didikan yang lembut. Kalau kita merintah harus bahasanya yang lembut. Kalau kita misal memandang, pandanglah yang dengan ikhlas, jangan dibanding-bandingkan misalnya. Kalau kita meninggalkan, wasiat kepada istri, Neng mau keluar, mau kerja, mau cari duit, Neng kalau ada kemana-mana kepentingan yang tidak paling penting mah jangan kemana-mana. Insya Allah nurut istri kita kalau kita ngomongnya pelan dan sayu mah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 3 ciri istri solehah akan dijadikan oleh Allah teman di dunia wal akhirah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.